Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Juni 2021, kembali lagi kami dari Bukit Sion Makale menyapa saudara-saudari sekalian untuk memberitakan firman Tuhan lewat renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa dan membaca Alkitab kita. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, pada kesempatan ini kami berterima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk bangun dan menikmati nafas kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, dengan judul perikop, Daud menjadi raja atas Yehuda. Ayatnya yang pertama, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Sihrel, dan Abigail, bekas istri Nabal, seorang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Saudara-saudari sekalian, perenungan kita pada saat ini saya beri tema, bertanyalah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Firman-Nya dalam 2 Samuel 2 ayatnya yang pertama, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Saudara-saudari yang terkasih, coba bayangkan seandainya saja Daud tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan kemana seharusnya dia pergi. Apakah yang akan terjadi? Mungkinkah dia akan tetap diangkat menjadi raja atas Yehuda? Di sini ada dua kemungkinan jawaban dari pertanyaan kita ini. Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Tetapi yang jelas, gara-gara Daud bertanya kepada Tuhan, dia diangkat menjadi raja atas Yehuda oleh seluruh rakyat Yehuda. Bukankah ini suatu kebetulan?
Saya yakin di dalam kehidupan ini tidak ada kejadian yang terjadi secara kebetulan, apakah itu yang baik ataupun yang buruk. Kalau sesuatu kejadian buruk terjadi, itu semua adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Dalam bacaan kita, di sini Daud sebenarnya bisa saja bertindak semaunya sendiri. Namun Daud memilih untuk melihat yang baik yang terjadi di atas hidupnya dengan bertanya kepada Tuhan. Daud memang tidak tahu masa depannya. Oleh karena itu, Daud mempercayakan masa depannya hanya kepada Tuhan saja, sebab hanya Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Dan bertanya kepada Tuhan adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui masa depan yang baik itu. Bertanya merupakan gaya hidup dari Daud. Bertanya kepada Tuhan menunjukkan bahwa Daud berketergantungan kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan juga menunjukkan bahwa Daud rindu dipimpin oleh Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan di dalam segala kehidupan Daud berarti Daud menempatkan Tuhan di atas segalanya. Karena bertanya kepada Tuhan adalah jalan menuju berkat. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah bertanya kepada Tuhan telah menjadi gaya hidup kita? Memang kelihatannya lebih mudah bagi kita untuk bertindak tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tetapi ingat, dampak yang diakibatkannya akan menyulitkan diri kita di kemudian hari. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus bila kita ingin masa depan kita menjadi baik. Sebab Tuhan tidak mungkin memimpin kita kepada suatu kegagalan, tetapi sebaliknya kepada keberhasilan dan berkat. Saudara-saudari, ketahuilah, Allah telah menyediakan berkat-berkat-Nya dan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Saya tidak tahu rencana Allah atas kehidupan kita, tetapi yang pasti, rencana Allah selalu baik bagi kita. Oleh sebab itu, tanyakan kepada diri sendiri tentang rencana Allah atas hidup Anda itu kepada Dia. Tuhan pasti akan menjawabnya seperti Tuhan menjawab pertanyaan Daud. Jadi, jangan malu bertanya. Dan juga, jangan pernah berhenti membuka telinga rohani kita saat Dia berkata-kata kepada kita. Dan arahkanlah antena rohani kita kepada Tuhan saja. Karena malu bertanya akan sesat di jalan, tetapi tidak bertanya kepada Tuhan akan kehilangan berkat. Amin firman Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita menutup perenungan kita di hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Ya Tuhan, sekarang kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita hari lepas.